saya Dian. Di podcast kali ini saya ditemani oleh dua teman saya Ayu dan saya Vina. Podcast kali ini kita akan membahas mengenai dunia entertainment. Nah, Ayu mengikuti nggak sih yuk dunia entertainment di Indonesia? mengikuti sih, tapi emang nggak terlalu paham banget. Terus yang terakhir itu dunia perfilman, terutama Joe Taslim yang mainin Combat Mortal yang terakhirnya. Terus dia juga sempet main film yang keren gitu. Oke, berarti Ayu mengikuti dunia entertainment Iya. Indonesia di bidang perfilman ya, Ayu ya. Nah, untuk Kak Vina sendiri nih, Kak Vina mengikuti dunia entertainment di Indonesia nggak sih, Kak? Kalau mengikuti sih enggak ya, cuman aku tahu sedikit-sedikit, cuman ya lebih ke musik gitu. Yang aku ini itu kayak misal Agnes Monica. Menurutku dia tuh diva Indonesia, ya dia diva Asia lah ya, yang menurutku udah go internasional karena banyak penghargaan yang dia dapetin. Misalnya udah 194 penghargaan itu dari kurang lebih 300 lebih lah itu yang udah nominasi gitu. Dia dari kecil itu udah masuk dunia keartisan, dari yang artis cilik, dari penyanyi, dari sampai dia remaja pun itu udah ada perfilman sinetron itu udah ada. Kayak contohnya aja tuh Pernikahan Dini, tuh itu dulu masih booming-boomingnya. Terus lagunya dulu itu yang kayak Pernikahan Dini, Matahariku itu yang terkenal di Indonesia. Nah pas dia udah go internasional itu yang aku tahu itu lagu Cook Battle itu dulu. Yang sempat viral juga kan di Iya, Indonesia viral juga banget sih. pasti sih, karena emang kayaknya banyak juga sih dari dari teman-teman juga Iya. pasti yang tahu Pasti lagu tahu itu. itu. Oke, itu tadi kan dari Agnes Monica. Selain Agnes Monica nih Kak, ada nggak sih artis Indonesia ataupun penyanyi Indonesia yang berkesan gitu buat Kak Vina? Sebenarnya artis Indonesia itu banyak ya yang berprestasi gitu. Misalnya aja tuh ya Cinta Laura itu udah go internasional juga. Anggun C. Sasmi itu juga udah. Sebenarnya banyak, kalau kita kulik lebih dalam lagi tuh banyak sih artis-artis yang berprestasi gitu. Oke, nah tadi itu untuk lebih ke female ya Kak. Iya. Kalau misalnya untuk ke male-nya juga setahu sih ada sih Kak. Jadi salah satu penyanyi Indonesia, dia rapper yang juga terkenal di Amerika. Mungkin ada sebagian dari teman-teman yang tahu Rich Brian. Aku Ya, pernah denger sih itu. iya, karena beberapa lagu dia juga sempat viral juga kan di Indonesia gitu kan. Nah, selain dari American musik juga nih, ada juga dari K-pop loh Kak. Nah, contohnya itu kayak Dita Karang yang sempat viral beberapa waktu lalu, tepatnya tahun lalu sih dia viral di media sosial karena dia tuh salah satu artis Indonesia tuh yang bisa debut gitu di Korea, di K-pop gitu di ya. dunia K-pop, karena kan yang mungkin kita tahu itu nggak gampang gitu, itu benar gampang. Nah, lanjut lagi nih yuk. Tadi berarti Joe Taslim itu membintangi terakhir Mortal Kombat ya? Iya. Selain itu ada lagi nggak sih yuk film dari Joe Taslim yang berkesan gitu buat Ayu? Yang Fast Furious 6 sih, itu yang paling berkesan banget. Terus dia juga banyak menangin penghargaan gitu. Terus juga ada jago bela diri juga, kayak judo, terus taekwondo, sama silat juga termasuk dia. Oke, berarti emang karena dia mempelajari banyak bela diri itu nggak heran ya kalau misalnya dia bisa go internasional, bahkan membintangi banyak Emang acting film keren sih. film laga juga kan. Karena pasti kan mereka itu bisa kayak sekarang karena usaha mereka ya. Iya. Nah, oke, itu tadi ada beberapa aktor penyanyi Indonesia tuh yang memberikan prestasi kan, yang menciptakan sebuah prestasi. Nah, tapi di balik itu ternyata ada loh aktor, aktris, public figure di Indonesia tuh yang juga menciptakan kontroversi. Nah, untuk pendapat Kak Vina sendiri nih gimana sih Kak artis Indonesia itu? Menurutku ya emang banyak sih ya, kalau kita lihat apalagi sekarang nih di era globalisasi sekarang ini tuh makin marak banget. Itu banyak artis-artis, public figure lah ya, banyak public figure itu yang hanya mengutamakan nama baik mereka sendiri. Oh yang penting gue itu udah naik, yang penting gue udah terkenal gitu. Tapi mereka nggak pernah memikirkan dampak negatifnya. Apalagi yang nonton itu kan bukan hanya orang dewasa saja gitu kan, banyak anak kecil yang menonton. Apalagi sekarang YouTube. Di YouTube itu kan gampang banget diakses sama anak-anak.
sekarang itu. Dan menurutku banyak sisi negatifnya yang didapat dari itu. Mereka banyak nonton dari hal-hal negatif. Jadi itu semua bisa dipraktekkan di keseharian mereka. Banyak anak-anak yang menurutku ngikutin public figure. Seharusnya mereka sebagai public figure gitu ya, mencontohkan, namanya aja public figure. Nah, harusnya mereka mencontohkan yang baik, yang baik-baik gitu kan buat anak-anak, yang buat kita sebagai masyarakat tuh buat ditonton kayak gitu kan. Menurutku sih seperti itu. Dan menurutku media harusnya lebih bisa menyaring lagi gitu, oh mana yang baik dan mana yang enggak, mana yang seharusnya ditonton oleh anak-anak kayak gitu, dan dibatasi gitu. Iya, karena kan mungkin karena mereka masih masa pertumbuhan ya, mereka masih belum bisa membedakan mana yang baik buat mereka, mana yang enggak. Mungkin karena banyak nih mereka menonton hal-hal yang mungkin berbau negatif dan mereka ikuti karena mereka belum tahu apakah itu baik atau Maka enggak. dari itu kan seharusnya kita yang sebagai yang orang dewasa gitu ya, orang yang udah ngerti gitu, harusnya kita lebih bisa mengawasi. Ya orang tua juga harus berperan juga kan, mengawasi gitu. Terus media juga harusnya bagaimana begitu kan, public figure juga harusnya yang dipertontonkan itu seperti apa, menurutku seperti itu sih. Oke, nah untuk Ayu sendiri nih yuk, mungkin Ayu ada tambahan pendapat lain yuk. Ya kalau misalkan dampak-dampak negatif yang tersebar di internet itu kan pertama kan lebih jejak digital yang bakalan hilang gitu. Iya, benar. Jadi kayak misalkan merusak aja sih, merusak generasi muda gitu. Terutama kayak generasi Gen Z yang sekarang udah sering tuh nonton internet gitu. Terus media sosial juga, Facebook, Twitter. Terus karena ada perkembangan internet nih yang makin merajalela, komen juga asal-asal. Iya, betul. Asal-asal aja, jadi nggak mentingin oh gimana sih yang kena komentar itu kalau pas dia baca gitu, nggak mikirin dampaknya langsung atau gimana gitu. Iya. Padahal juga sebenarnya mungkin banyak ya dari teman-teman yang belum tahu kali kalau misalnya kita juga komentar itu nggak boleh asal komentar ya, karena itu semua juga masuk ke dalam undang-undang juga Iya, kan. benar. Apalagi sekarang kan udah ditentuin tuh, udah ada undang-undangnya, undang-undang ITE. Harusnya makanya kan sekarang banyak tuh yang orang-orang yang nggak bisa memanage jarinya tuh, langsung main komentar tanpa harus nih, mereka main berpendapat aja tanpa harus tahu isu itu benar apa enggaknya. Iya, kayak tanpa gitu. mereka saring terlebih Cari dahulu ya. terus cari dulu sumbernya itu dari mana kayak gitu. Apalagi kan sekarang yang jadi korban itu kan jadinya anak-anak. Oke. Jadi sebenarnya itu masih banyak lagi ya. Masih banyak. Aktor dan juga penyanyi Indonesia, public figure Indonesia tuh yang berprestasi dan juga kontroversi. Tapi karena berhubung kita terbatas waktu, jadi podcast kali ini kita udahi dulu. Silahkan ambil sisi positifnya. Semoga podcast hari ini memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari kami, sampai jumpa di next podcast. Sampai jumpa, bye.